Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 5 IKMB 2021 akan mengadakan presentasi yang berjudul Peran Genetika dalam Penyakit Diabetes dan Demam Berdarah. Adapun untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Amanda Magda dengan NIM akhir 175, ada Bibatul Uma dengan NIM akhir 160, ada saya Alvira Coirina dengan NIM akhir 060, ada Agista Zulema dengan NIM akhir 164, dan ada Desta Nanda dengan NIM akhir 157. Boleh tolong di next. Kemudian untuk topik kami adalah peran genetika dalam proses penyakit menular dan tidak menular. Boleh tolong di next. Selanjutnya untuk rumusan atau pertanyaan dari topik kami adalah apakah faktor genetik berpengaruh terhadap seseorang yang terkena diabetes dan demam berdarah? Ya, untuk penentuan kata kunci sendiri, kami melakukan diskusi terkait tema yang kita dapatkan, yaitu peran genetika dalam proses penyakit menular dan tidak menular. Kemudian dari diskusi tersebut muncul pertanyaan mengenai gen apa saja yang dapat mempengaruhi penyakit menular seperti demam berdarah dan pada penyakit yang tidak menular seperti diabetes. Kemudian apa benar kalau penyakit yang diderita manusia itu kebanyakan diturunkan lewat genetika itu atau hanya sebuah kebetulan yang ditimbulkan akibat gangguan dari kondisi lingkungan dan perilaku hidup tidak sehat? Nah, kemudian setelah menetapkan dasar pemikiran tersebut, kami akhirnya menemukan kata kunci yang akan digunakan untuk mencari sumber bacaan berupa jurnal atau artikel, yaitu correlation, genetic diabetes, dan dengue fever. Selanjutnya ada proses penemuan literatur. Dengan melakukan penelusuran secara umum melalui Google Scholar dengan kata kunci yang telah didapatkan. Dari sana, kami mencari sumber bacaan berupa 5 artikel atau jurnal internasional yang berkaitan serta dari mana mereka diterbitkan. Jurnal yang kami gunakan berturut-turut diterbitkan oleh Diabetes Care dengan H-index 380, PLOS ONE dengan H-index 367, Biomedicine dengan H-index 79, Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology dengan H-index 36, dan Genome Biology dengan H-index 264. Kelima penerbit dapat diverifikasi keabsahannya menggunakan situs Scopus dan Schemago Journal Ranking. Pada tahun 2021, kelima jurnal tersebut berada pada Q1, kecuali jurnal keempat yang menempati Q2. Berikut daftar jurnal yang kami gunakan. Yang pertama ada Genetic Screening of the Risk of Type 2 Diabetes. Yang kedua, Genetic Risk Factor Associated with Gestational Diabetes in Multi-Ethnic Population. Yang ketiga, Genetic Risk Dengue Hemorrhagic Fever and Dengue Fever in Multiple Ancestries. Yang keempat, Genetic Diversity of Dengue Virus Population in Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever Patient. Dan yang kelima, Genomic Approach for Understanding Dengue, Insight from the Virus Vector and Host. Jurnal yang pertama yaitu Genetic Screening for the Risk of Type 2 Diabetes. Identitas yaitu Lysenko dan Laakso 2013. Abstrak, kasus diabetes semakin meningkat dan banyak orang yang tidak menyadari dirinya mengidap diabetes. Identifikasi individu yang berisiko tinggi karena diabetes sangat penting dan menarik para peneliti. Terlebih adanya bukti bahwa diabetes tipe 2 memiliki dasar genetik yang kuat. Tantangan pada penelitian ini adalah menemukan penanda genetik yang menjelaskan risiko diabetes. Hasil dan pembahasan. Diabetes tipe 2 merupakan gangguan kompleks yang dihasilkan dari interaksi antara gen dan lingkungan. Screening genetik pada studi cross-seksional dan longitudinal untuk memprediksi diabetes tipe 2 pada individu berisiko tinggi masih rendah dalam praktik klinis. Ukuran efek varian genetik umum untuk diabetes tipe 2 yang diidentifikasi saat ini sangat rendah, mulai dari 10 sampai 35%. Gen-gen dan gen lingkungan dalam analisis interaksi berdasarkan populasi yang besar dapat meningkatkan kekuatan untuk mendeteksi varian baru dan lebih akurat dalam mengkarakteristikkan efek genetik. Mereka juga dapat membantu untuk menjelaskan jalur biologis dan biokimia yang bertanggung jawab untuk
penyakit kompleks, misalnya diabetes tipe 2, dan mengidentifikasi efek lingkungan. Model prediksi genetik dapat ditingkatkan dengan meningkatkan ketepatan diagnosis diabetes tipe 2 dengan identifikasi frekuensi rendah dan varian genetik langka, identifikasi varian risiko diabetes tipe 2 pada populasi keturunan non-Eropa, meningkatkan pengetahuan tentang variasi struktural B dan epigenetik, dan dengan membangun teknik statistik untuk mengevaluasi gen-gen dan gen lingkungan. Next. Kesimpulan, screening genetik untuk prediksi diabetes tipe 2 pada individu berisiko tinggi saat ini hanya memiliki sedikit nilai dalam praktik klinis. Ukuran efek varian genetik umum untuk diabetes tipe 2 yang diidentifikasi saat ini masih rendah. Gen-gen dan gen lingkungan pada populasi yang besar dapat meningkatkan kekuatan untuk mendeteksi varian baru dan lebih akurat dalam mengkarakterisasi efek genetik. Selanjutnya untuk pegangan kedua adalah genetic risk factor associated with gestational diabetes in a multi-ethnic population. Bisa di-next. Jurnal ini disusun oleh Dani et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya, studi asosiasi genom telah menunjukkan peningkatan risiko diabetes tipe 2 pada pasien yang membawa polimorfisme nukleotida tunggal di beberapa gen. Peneliti menyelidiki apakah lokus gen yang sama memberikan risiko diabetes mellitus gestasional pada wanita di Hawaii dan khususnya penduduk Kepulauan Pasifik dan Filipina. Bisa di-next. Hasil dan bahasan. Untuk setiap ras, beberapa SNP menunjukkan hubungan yang signifikan dengan GDM. Namun, tidak satupun dari SNP tampaknya menunjukkan hubungan yang konsisten dengan GDM di ketiga etnis yang diselidiki. Secara keseluruhan, telah disesuaikan untuk usia, BMI, paritas, dan graviditas, SNP EXT2, HHEX, KCNQ1, MBNR1B, dan SLC30A8 menunjukkan hubungan yang signifikan dengan GDM dalam model dominan untuk orang Filipina. Sedangkan SNP KCNQ1 dan MBNR1B secara signifikan terkait dengan GDM dalam model resesif. Untuk wanita Jepang, SNP IGF BP2 dan KCNQ1 menunjukkan hubungan yang signifikan dengan GDM dalam model dominan, tetapi tidak ada SNP yang secara signifikan terkait dengan GDM dalam model resesif. Sementara untuk wanita Kepulauan Pasifik, SNP MTNR1B menunjukkan hubungan yang signifikan dengan GDM dalam model dominan, sementara SLC30A8 secara signifikan terkait dengan GDM dalam model resesif. Bisa di-next. Kesimpulannya, temuan ini menjelaskan patofisiologi mengenai peningkatan resiko DMT2 di kemudian hari untuk wanita yang terkena DMT dan menyoroti pentingnya modifikasi gaya hidup untuk mengurangi risiko ini. Asosiasi tersebut perlu divalidasi dalam kohort Asia dan Kepulauan Pasifik yang lebih besar dan selanjutnya dijadikan menjadi fenotip yang bermakna secara klinis dan dapat dirancang untuk memandu pengobatan yang dipersonalisasi. Sementara mutasi genetik yang merusak dapat memberikan peningkatan kerentanan untuk diabetes gestasional dan gangguan toleransi glukosa setelah lahir. Faktor risiko lingkungan untuk kondisi ini juga harus diperhatikan untuk pengobatannya. Ya, selanjutnya ada genetic risk the new hemorrhagic fever and the new fever in multiple entries. Di sini latar belakang dari adanya penelitian ini karena kurangnya data tentang risiko genetik demam berdarah dengue dan demam berdarah pada banyak keturunan. Nah, kemudian juga karena kurangnya pengetahuan tentang sejauh mana varian genetik yang mempengaruhi demam berdarah bertindak lintas nenek moyang. Kemudian metode yang dilakukan yaitu dengan menggunakan studi asosiasi genom wide dalam sampel derivasi dan validasi dari 7.460 peserta Amerika Latin yang merupakan keturunan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kemudian dari situ mengembangkan skor resiko poligenik tertimbang untuk setiap peserta di masing-masing kohort validasi dari 3 keturunan untuk memprediksi risiko DBD atau DSS dibandingkan dengan DF, kemudian DBD atau DSS dibandingkan dengan kontrol, dan DF dibandingkan dengan kontrol.
Kemudian hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya penemuan resiko genetik yang kuat berasal dari PRS dari populasi multinenek moyang. Kemudian ketika DHF atau DSS dibandingkan dengan DF, DHF atau DSS dibandingkan dengan kontrol, dan DF dibandingkan dengan kontrol. Kemudian resiko meningkat bergantung pada dosis yang diberikan oleh seluruh perbandingan. Jadi apabila dosisnya itu diberikan meningkat, maka seluruh perbandingan ini akan meningkat seperti itu. Kemudian skor risiko poligonik dari satu populasi leluhur atau tingkat keparahan infeksi dengue fever untuk memvalidasi pada leluhur lain ini menunjukkan bahwa adanya hubungan risiko poligenik yang memang kuat. Nah, kesimpulannya dari artikel tersebut menunjukkan bahwa terdapat bukti kuat varian genetik untuk memberikan resiko penting secara klinis untuk DBD atau DSS dan DF. Selanjutnya yang keempat ada genetic diversity of the new virus population in the new fever and the new hemorrhagic fever patient. Next. Yang pertama ada abstrak, replikasi virus dengue atau dengue yang rawan kesalahan pada inang menghasilkan populasi virus yang sangat beragam. Bersama dengan faktor pejamuk, keragaman inang dapat mempengaruhi keparahan penyakit. Oleh karena itu, perlu diselidiki apakah ada korelasi antara keragaman genetik intrahost dan keparahan penyakit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keragaman genetik pada dengue untuk 4 serotip populasi dengue dari pasien dengan demam berdarah dan demam berdarah dengue atau DBD menggunakan teknologi Next Generation Sequencing atau NGS. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Perbandingan antara data NGS spesimen DF dan DBD menunjukkan konservasi antara mayor populasi dengan urutan konsensus untuk DF dan DBD berbagi 99% kesamaan. Namun populasi kecil di DF dan DBD lebih beragam. Banyak gen pada DF memiliki resiko NS atau S yang lebih tinggi daripada DBD. Hanya NS4B dari DENV1DF memiliki rasio NS per S lebih tinggi dari 1. Daerah panas atau DF terdeteksi di NS3 DENV1 dan DENV2 dan envelope dari DENV3, sedangkan daerah panas dari sampel DBD terdeteksi di daerah kecil di 3 UTR dan DENV2 dan DENV3. NGS memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi daripada pengurutan Sanger. Dengan demikian, menggunakan data tanpa pembersihan ini dapat salah mengidentifikasi SNP dari kesalahan pembaca. Dalam penelitian ini, jumlah SNP yang terdeteksi tidak menunjukkan setiap tren antara jumlah SNP dan tingkat keparahan. Namun karena tingkat viral load antara DF dan sampel DBD tidak disamakan sebelum melakukan sequencing, tingkat viral load dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi jumlah tersebut. Next. Gen NS4B dan V1 DF memiliki resiko NS per S yang lebih tinggi dari 1. Gen ini dapat berkembang di bawah seleksi positif, di mana mereka dipengaruhi oleh tekanan seleksi dari kekebalan inang. Perbandingan urutan konsensus Nucleotida DF dan DBD menunjukkan kemiripan yang tinggi dengan 99% kesamaan. Data ini menunjukkan bahwa populasi utama dari DF dan DBD sebagian besar dilestarikan. Dalam penelitian ini, hotspot pada NS3 dan DENV2, DF, dan 3 UTR dari DENV2 DBD, tetapi pada posisi yang berbeda. Hanya sampel DF dengue serotip 1 yang mengandung berbagai titik dingin yang mewakili konservasi wilayah. Dalam penelitian ini, wilayah hotspot di amplop DENV3 DF sampel dan ditemukan varian yang tidak identik atau V1691A. Dalam hal ini hotspot. Perubahan populasi virus terjadi selama epidemi yang dapat mempengaruhi kebugaran virus. Variabilitas genetik yang lebih tinggi diamati pada kasus infeksi sekunder. Oleh karena itu, evolusi populasi virus karena selektif tekanan antibodi heterotipik dapat dikaitkan dengan peningkatan keparahan. Next. Kesimpulannya, studi ini mengeksplorasi berbagai aspek keragaman intrahost pasien DF dan DBD, namun belum ditemukan karakteristik spesifik keragaman intrahost yang terkait dengan keparahan penyakit. Next. Yang kelima, ada genomic approach for understanding dengue, insight from the virus, vector, and host. Boleh tolong di next.
Jurnal ini ditulis oleh Sim Susan dan Martin Hibbert pada 2016 dengan abstrak insiden dan jangkauan geografi dari dengue telah meningkat drastis di beberapa dekade terakhir. Perubahan iklim, cepatnya laju urbanisasi, dan meningkatnya perpindahan penduduk dunia telah memfasilitasi penyebaran yang efisien kepada nyamuk sebagai vektor. Pada saat yang bersamaan, kemajuan signifikan pada pendekatan genom telah menyediakan insight dari interaksi host patogen, imunogenetik, dan evolusi virus baik di manusia dan nyamuk. Di sini akan direview kemajuan dan pengobatan inovatif serta strategi kontrol yang inspiratif. Boleh tolong di next? Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, dengue virus adalah SARS positif, virus berstrain tunggal RNA yang berasal dari keluarga Flaviviridae. 4 macam serotipe yang ada pada dengue secara umum dapat bertransmisi ke manusia melalui nyamuk Aedes aegypti. Di banyak kota, cepatnya laju urbanisasi menghasilkan kawasan yang padat penduduk dan kumuh, sehingga membuat nyamuk lebih mudah menemukan tempat berkembang biak dan transmisi yang ideal, dan pada saat yang sama peningkatan pariwisata dunia secara efektif dapat memindahkan virus dan vektor di antara pusat populasi. Di masa depan, perubahan iklim dan peningkatan temperatur dan kelembapan secara konsisten diprediksi akan secara massal menaikkan risiko terkena dengue baik di negara tropis maupun yang beriklim sedang. Dengue terdiri atas 4 serotipe, yaitu Dengue 1 hingga Dengue 4, dan setiap serotipe memiliki 5 genotipe, yaitu American, Cosmopolitan, Asian, Southeast Asian, dan genotipe Sylvatic. Kemudian, virus bergenotipe Asia menunjukkan hasil yang lebih efisien dalam menginfeksi dan menyebarkan virusnya pada nyamuk Aedes aegypti, mengisyaratkan bahwa mereka juga lebih mudah untuk ditransmisikan. Boleh tolong di next? Penyakit pada kenyataannya dipengaruhi oleh banyak interaksi antara virus dan faktor immunological host. Keterkaitan kuat dengan meningkatnya kerentanan terhadap DSS telah diidentifikasi terjadi di dua loci yang berbeda, yaitu MICB yang berlokasi di dalam kompleks major histocompatibility daerah kromosom 6 dan PLC1 berlokasi di kromosom 10. Keberadaan Sanofi Pasteur Tetravalent Vaccine Dengvaxia atau CYD-TDV yang pernah digunakan di Meksiko pada tahun 2015 membawa kemajuan di dunia medis. Boleh tolong di next? Kesimpulannya, dalam dunia mikrobiologi, terdapat peningkatan kesadaran bahwa genetika host, ekspresi gen host, latar belakang imun host, dan genetika patogen sangat berkaitan dan tidak bisa dipelajari sendiri-sendiri. Dampak dari dengue pada host manusia dalam istilah fenotipe klinis dan respons host terbentuk dari genetika host, paparan imun prior, dan genetika virus. Dampak dari dengue pada host adalah menambah keparahan penyakitnya. Secara berbalasan, selection pressures imun terdesak oleh diversitas genetika host pada populasi dengue, virulensi potensial, immunogenicity, atau transmissibility. Pendekatan genom memampukan kita untuk menyelidiki interaksi antara host patogen dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memunculkan kesempatan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran mengenai dengue pada host manusia dan nyamuk secara komprehensif. Boleh tolong di next? Kesimpulan dari 5 jurnal di atas, pada diabetes mutasi genetik yang merusak bisa mempengaruhi terjadinya diabetes dan memunculkan penyakit lain. Pada demam berdarah, efek yang ditimbulkan dari virus dengue pada manusia ditentukan oleh genetika, kondisi kekebalan tubuh terdahulu, dan genetika virus pada nyamuk yang terinfeksi dengue. Untuk para penderita DF yang semakin parah hingga mengidap DHF atau DSS, risiko poligenik yang ada pada mereka yang mengidap DHF atau DSS kemungkinan untuk ditularkan pada anak cucu lebih besar daripada risiko poligenik mengidap DF. Baik pada diabetes maupun pada demam berdarah, genetika memang mempengaruhi apakah seseorang manusia dapat menderita diabetes dan atau demam berdarah.
Akan tetapi genetika bukanlah satu-satunya penyebab seseorang sakit. Selain genetika, masih terdapat faktor lingkungan dan agen yang juga saling mempengaruhi. Oleh karena itu, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kita bisa mengurangi risiko terkena diabetes dan atau demam berdarah. Bisa di next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami pakai. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.